Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya ya, amin. Share lagi kegiatan hari ini. Ini puasa ke-6 ya teman-teman, tapi aktivitas saya ini di puasa ke-5. Jadi saya memasak-masak untuk berbuka puasa. Untuk menu kali ini saya mau bikin itak talam yang bahan utamanya itu dari tepung ketan putih ya. Ini saya pakai separuh dari yang satu bungkus. Ini saya kasih air, saya aduk-aduk seperti ini supaya tepungnya itu tidak bergumpal. Kemudian saya tambahkan gula, tergantung selera ya, gulanya berapa sendok. Kalau mau manis ya mungkin lebih dibanyakkan. Dan setelah itu saya kukus, dan setelah agak keras nanti baru saya siramkan santan kental di atasnya. Oke deh, sambil menunggu itak talamnya itu matang, di sini saya mau menyiapkan untuk goreng bakwan jagung. Sebelumnya jagungnya udah saya saya iris-iris gitu ya, apa sih namanya, pokoknya udah seperti inilah ya. Dan ini udah saya tumbuk supaya dia agak halus sedikit. Saya kasih tepung serbaguna, kemudian saya tambahkan daun bawang, dan ini saya mau goreng bakwan jagungnya dulu. Untuk puasa ke-6 ini masih semangat ya untuk masak-masak, belum ada niat untuk beli takjil gitu ya teman-teman. Biasanya sih kalau mau beli takjil itu di akhir-akhir bulan Ramadan ya, itu udah mulai mager-mager untuk masak. Tapi kalau untuk saat ini saya masih semangat nih masak untuk buka puasa. Kalau kita masak di rumah itu lebih puas ya kalau mau makan, karena biasanya sih Pak suami saya tuh dan anak-anak kalau udah pulang tarawih itu mereka cari-cari makanan lagi. Kalau beli kan hanya untuk sekali makan ya, jadi nggak bisa untuk nanti habis pulang tarawih. Makanya lebih enak sih kalau kita masak sendiri di rumah ya. Kita bisa banyakkan porsinya dan makannya itu bisa untuk berkali-kali. Dan ini untuk itak talamnya tadi saya kelupaan ngasih daun pandan, jadi itu di atasnya saya potong-potongin daun pandan supaya harum gitu ya. Dan bakwan jagungnya juga udah mau selesai, ini udah terakhir kali tadi ya goreng bakwannya. Dan ini dilanjutkan lagi untuk goreng ikan asin sepat ya teman-teman. Dan ini juga udah mateng, itu asapnya banyak banget ya karena tadi minyaknya sedikit sisaan dari goreng bakwan jagung. Udah selesai. Lanjut di sini saya memasak tumis tumis buah pepaya ya, pepaya muda. Ini mau saya tumis aja. Untuk bumbunya saya iris-iris bawang merah, bawang putih dan cabai rawit. Saya nggak pakai cabai rawit ya, pakai cabai hijau ini, bukan cabai rawit. Dan udah selesai diiris-iris, di sini saya tumiskan dan saya tambahkan terasi satu bungkus. Saya belinya tadi 5.000 ya satu bungkus itu tadi di pasar, dan hasilnya tuh lumayan banyak juga. Kalau ini bapak saya suka teman-teman tumis buah kates seperti ini, apalagi kalau buah katesnya itu yang udah mengkal, itu rasanya agak manis-manis gitu. Oke, ini udah saya masukin untuk buah katesnya atau buah pepayanya, dan saya aduk-aduk seperti ini. Saya tambahkan air sedikit dan saya tutup sebentar. Di kegiatan kali ini masih seperti ini ya teman-teman, masih disibukkan dengan memasak. Walaupun sibuk, walaupun repot, nggak merasa capek ya. Alhamdulillah di puasa kali ini badan saya tuh sehat, nggak ada sakit gitu ya, dan lambung saya juga alhamdulillahnya nggak kambuh. Biasanya kan kalau di puasa-puasa sebelumnya itu lambung saya itu kambuh gitu ya dan sakit. Tapi di puasa kali ini alhamdulillah saya sehat dan keluarga saya juga dalam keadaan sehat. Oke deh, ini udah matang untuk tumis buah pepayanya.
Ini saya taruh di mangkok besar seperti ini ya. Ini untuk bapak saya. Dan udah selesai untuk tumis buah pepaya. Di sini saya lanjutkan untuk masak tauco ikan limbat. Sebelumnya ikannya udah saya goreng terlebih dahulu dan tahunya juga udah saya goreng. Dan untuk bumbunya juga diiris-iris saja ya, bawang merah, bawang putih, cabai rawit. Kemudian saya kasihin serai, daun kunyit juga. Ini saya tumis-tumis dulu bumbunya dan saya masukin tauconya. Saya beli tauco botol ya teman-teman. Ini kalau tauco botol itu nggak terlalu asin, jadi kita bisa nambahkan garam sedikit lagi. Ada sih tauco yang asin dan itu nggak perlu ditambahin garam, tauconya tuh udah asin. Setelah bumbunya itu layu dan harum, saya masukkan santannya, dan di sini saya masukin dulu sayur-sayurannya seperti terong, buncis, kemudian wortel dan petai. Kalau untuk ikan dan tahunya nanti ya, setelah santannya itu mendidih baru saya masukin, karena ikannya kan udah mateng. Ini kemarin ada yang nganterin ke rumah ya, ikan lele ini 4 ekor itu beratnya 1 kilo 2 on. Harganya itu 45.000. Dan seperti ini ya untuk masak tauco. Biasanya sih Pak suami suka ya tauco santan seperti ini. Bukan tauco yang kering ya, tapi ada kuahnya, saya tambahkan santan. Dan ini udah mateng aja ya tauconya, dan mau saya taruh di mangkok. Ini untuk buka nanti dan selebihnya nanti untuk sahur. Kalau untuk anak-anak sih nanti lauknya ayam ya, karena mereka kalau tauco seperti ini sih nggak terlalu suka, jadi nanti saya masakin ayam aja. Oke deh, setelah ini saya mau ngangetin semur ayam. Rencananya saya mau bikin mie ayam gitu ya. Ini semur ayamnya udah saya bikin waktu sebelum puasa kemarin, saya simpan di dalam kulkas, dan ini mau saya panasin dulu, jadi nanti nggak repot lagi bikin semur ayamnya ya. Dan ini manasinya juga sebentar aja, karena tadi udah saya turunkan dari freezer, jadi udah cair, udah nggak beku lagi. Dan ini masaknya sebentar aja ya, karena udah matang. Dan ini dilanjutkan lagi, saya mau merebus mie untuk mie ayamnya. Saya tadi beli 1 bungkus plastik itu harganya 18.000, dan air rebusannya saya tambahkan minyak sedikit supaya nanti minyak nggak lengket. Nah seperti ini minyak ya. Ini saya potong-potong supaya nggak terlalu panjang minyak, dan ini saya rebus untuk beberapa lama gitu ya, supaya minyak itu empuk. Dan ini udah empuk minyak, langsung saya tiriskan dan saya cuci lagi pakai air yang mengalir, supaya tadi kan airnya ini panas, jadi supaya dia nggak panas saja, nanti mana tahu ada binatang atau apapun di wastafel kan, jadi nggak kepanasan. Dan ini saya cuci dulu untuk minyak. Mie ayamnya seperti ini ya. Memang di tempat saya biasanya kalau orang beli mie untuk mie ayam ya dikasihnya seperti ini. Oke lah, udah ditiriskan minyak dan saya taruh di wadah dulu. Ini lanjutnya saya mau bikin kuah untuk mie ayamnya. Ini ada sisaan bumbu miso atau bumbu semur yang kemarin, masih ada sedikit lagi, dan ini saya gunakan aja untuk bikin kuahnya. Dan untuk bumbunya seperti garam, kaldu jamur, dan gula sedikit. Ini saya aduk-aduk ya supaya bumbu-bumbunya itu larut semuanya. Dan ini saya masukin bakso, saya beli 10.000, rencananya mau bikin mie ayam bakso gitu ya. Dan ini saya masak sampai baksonya tuh benar-benar matang. Dan ini udah mendidih untuk kuahnya, saya tambahkan bumbu. Kalau untuk puasa nggak bisa merasainya teman-teman, tapi kalau untuk di ujung lidah bisa. Kalau yang berpuasa ya, untuk merasain itu tempelkan di ujung lidah, kita kan bisa merasa itu ya asin atau enggaknya. Tapi kalau sampai ditelan itu membatalkan puasa ya teman-teman. Dan ini saya tambahkan daun seledri atau daun sop.
Dan ini di hasilnya ya, ada mie ayam bakso dan itak talam. Alhamdulillah untuk menu berbuka kami kali ini seperti ini ya teman-teman. Dan ini udah mau mendekati berbuka puasa, saya mau menyiapkan dulu untuk mie ayamnya. Kalau di tempat saya berbukanya itu jam 6:30 lewat 5 ya teman-teman. Dan ini jamnya udah jam 6:30 kurang 5, jadi saya mau siap-siapin dulu. Ini anak-anak udah nggak sabar ya, katanya enak-enak gitu. Dan ini anak-anak minta request baksonya tuh yang banyak, ayamnya yang banyak. Nggak apa-apa lah ya, karena kan ini memang buatnya banyak, jadi terserah mereka makannya itu mau seberapa. Kalau beli kan hanya untuk sekali makan ya, karena ini buat sendiri, jadi makannya itu bisa terserah berapa banyaknya. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman biasanya puasa itu bukannya yang tim memasak sendiri di rumah atau yang suka beli gitu. Kalau saya sih jarang-jarang ya beli teman-teman, lebih seringnya tuh masak sendiri di rumah ya, walaupun enak nggak enak gitu ya. Tapi alhamdulillah keluarga saya itu pada suka apa yang saya masak, karena ya mikirnya tadi itu ya, kalau kita mau beli kan nggak cukup satu macam dan nggak cukup satu bungkus gitu ya. Kalau orangnya banyak ya pasti belinya harus banyak. Dan kalau dihitung-hitung, kalau masak sendiri kan bisa bisa dapat banyak makanannya gitu. Makanya saya usahain lah kalau berbuka itu memang harus masak. Tapi mungkin sesekali lah saya nanti mau beli juga, karena kan kepingin ya merasakan beli takjil itu gimana. Oke deh, ini udah waktunya berbuka dan kami udah pada makan di sini. Anak-anak itu katanya bilang enak mie, 100% enak katanya gitu. Alhamdulillah ya, senang rasanya kita kalau masakan kita itu dibilang enak. Udah selesai berbuka dan ini dilanjutkan lagi saya malam harinya. Setelah sholat maghrib ya, udah selesai makan, saya mau lipat-lipatin pakaian yang tadi siang belum sempat saya lipat. Dan ini saya lipat aja dulu ya, nggak disetrika. Oke deh teman-teman, mungkin setelah melipat pakaian ini pekerjaan saya di hari ini selesai. Semoga video saya ini bisa menghibur teman-teman dan bisa memberikan manfaat yang baik ya buat teman-teman semuanya. Ambil baiknya dan buang buruknya. Terima kasih ya teman-teman yang telah menonton dan yang telah mensupport video saya sampai saat ini. Terima kasih banyak saya ucapkan. Semoga kebaikan kalian nantinya akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan pula. Sekian dulu video saya kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.